Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'am bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin dan muslimah, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Sahal bin Sa'id as-Sa'idi radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, innal abda la ya'malu fima yaran nasu amala ahli jannah wa innahu lamin ahli nar. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar beramal menurut pandangan manusia dengan amalan penduduk surga, padahal sebenarnya dia adalah penduduk neraka. Wa ya'malu fima yaran nas amala ahli nari, dan benar-benar dia beramal dengan amalan penduduk neraka menurut pandangan manusia, wa huwa min ahli jannah, padahal dia itu adalah penduduk surga. Wa innamal a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung pada penutup akhirnya. Saudara kaum muslimin, Imam Ibnu Battal rahimahullah boleh berkata, dirahasiakannya akhir amalan seseorang ini memiliki yaitu hikmah yang luar biasa dan merupakan sebuah pengaturan yang sangat bijak. Sebab seandainya seseorang mengetahui akhir dari amalannya dan dia termasuk orang yang beruntung, orang yang selamat, maka dia akan menjadi malas dan sombong. Dan jika dia termasuk orang yang celaka, maka dia akan bertambah sombong. Maka perkara ini akan terus dirahasiakan dari manusia agar mereka tetap hidup antara rasa takut dan berharap. Saudara kaum muslimin, oleh karena itulah ketakutan para ulama salaf terhadap su'ul khotimah ini begitu besar. Sebagian mereka berkata, takutnya orang-orang soleh terhadap su'ul khotimah terjadi pada setiap gerakan dan lintasan pikiran mereka. Abu Darda berkata, tidaklah seseorang merasa aman akan tercabut iman dari dirinya sebelum kematiannya, melainkan iman itu benar-benar akan tercabut. Lalu ketika Sufyan As-Tsauri akan meninggal dunia, beliau menangis. Lalu beliau ditanya, wahai Abu Abdillah, apakah engkau menangis karena merasa diri punya banyak dosa? Beliau mengatakan, tidak, tetapi aku khawatir imanku akan tercabut sebelum kematianku. Karena itu saudara kaum muslimin, su'ul khotimah ini adalah merupakan sebuah fikih yang terbesar. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang merasa khawatir terjerumus ke dalam su'ul khotimah, ini adalah merupakan sebuah fikih yang terbesar pada dirinya. Karena itu saudara kaum muslimin, hendaknya kita ketahui sebab-sebab dari su'ul khotimah. Yang pertama adalah kerusakan akidah. Nabi kita SAW telah bersabda, idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila hati itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota badan. Al-Hafiz Abdul Haq Al-Isbili itu disebutkan, beliau mengatakan su'ul khotimah, semoga Allah SWT melindungi kita darinya, memiliki sebab, jalan dan pintu-pintu yang bisa mengantarkan kepadanya. Di antaranya adalah tenggelam dalam mengejar dunia, mengerahkan seluruh kekuatan dan daya untuk mengejar dunia, dan tenggelam dalam melakukan dosa. Bisa saja seseorang melakukan maksiat, lalu dia melupakan negeri akhirat, memberanikan diri melakukan satu dosa, lalu kematian datang menjemputnya dalam kondisi dia seperti itu. Dan su'ul khotimah tidak akan menimpa orang-orang yang kondisi lahiriahnya lurus dalam beragama dan keadaan batinnya pun juga baik. Hal seperti ini tidak pernah kita dengar dan tidak pernah diketahui. Alhamdulillah, kata beliau, su'ul khotimah hanya menimpa orang-orang yang memiliki akidah yang rusak dan berani melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, su'ul khotimah itu disebabkan karena keburukan batiniah yang ada di dalam diri seseorang, di mana orang lain tidak mengetahuinya. Maka perbuatan buruk ini akan menguasai seseorang di detik-detik terakhir dari kehidupannya, sehingga dia pun terjatuh ke dalam su'ul khotimah. Dan bisa saja seseorang itu melakukan amalan penduduk neraka, tetapi di dalam dirinya tersimpan potensi kebaikan. Lalu potensi kebaikan ini pun muncul, menguasai dirinya di detik-detik terakhir dari hidupnya, sehingga dia pun mendapatkan husnul khotimah. Saudara kaum muslimin, yang kedua, sebab seseorang terjerumus ke dalam su'ul khotimah, mati dalam kondisi mengenaskan dan buruk, itu adalah taswib, yaitu menunda-nunda taubat. Masing-masing orang memiliki keinginan untuk bertaubat, tetapi kapan orang yang pegawai akan mengatakan, nanti kalau saya sudah pensiun,
Seorang anak kecil akan mengatakan, nanti saya bertobat kalau saya sudah besar. Seorang miskin akan mengatakan, nanti kalau saya sudah kaya. Seorang mahasiswa akan berkata, nanti kalau saya sudah lulus. Demikianlah masing-masing dari mereka menentukan waktu pertobatannya masing-masing. Maka kepada mereka kita tanyakan, siapa yang menjamin kalian bahwasanya kalian bisa sampai kepada waktu yang kalian telah tentukan? Dan seandainya pun kalian sampai kepada waktu itu, adakah jaminan kalian akan diberikan hidayah untuk bertobat? Sementara sebelumnya kalian telah menggunakan waktu kalian dalam perbuatan dosa dan maksiat, yang semua ini menjadi sebab rusak dan hancurnya hati. Allah mengatakan dalam surat Al-An'am, Allah mengatakan, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum. Kami balik hati mereka dan penglihatan mereka. Ya. Allah menjelaskan dalam lanjutan ayat sebab dibaliknya hati mereka, kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Sebagaimana mereka tidak beriman dengan Al-Quran itu pada awal pertamanya. Kemudian apa kata wa nadzarum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami biarkan mereka tenggelam dalam kesesatan mereka. Karena itu Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala beliau berkatakan, sesungguhnya perbuatan dosa, maksiat dan mengikuti hawa nafsu ini akan memperdaya pelakunya di saat kematian datang, bersamaan dengan berkhianatnya setan terhadapnya, sehingga terkumpul kepadanya dua kekecewaan ditambah dengan lemahnya iman, sehingga dia pun terjerumus ke dalam su'ul khotimah. Imam Ibnu Qudamah mengatakan, jika engkau telah memahami makna daripada su'ul khotimah, maka waspadalah engkau terhadap sebab-sebabnya. Persiapkanlah amal soleh untuk menyambutnya. Jangan sekali-kali engkau menunda-nunda persiapan, karena setiap desahan napasmu itu bagaikan akhir dari hidupmu. Bisa jadi nyawamu akan dicabut ketika itu juga, dan manusia itu akan mati sebagaimana kebiasaan ketika dia hidup, sebagaimana juga manusia akan dibangkitkan sebagaimana kondisi ketika dia mati. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah SWT menganugerahkan kepada kita semua husnul khotimah dan menjauhkan kita dari su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.